Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Dina Safitri, NIM A5101700056. Saya akan mempresentasikan tentang suku Bugis. Next, Mbak. Nah, sejarah suku Bugis. Suku Bugis itu suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero-Melayu masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari dataran Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Satum Pugi. Ketika rakyat telah satu Mugi menanamkan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Next, Mbak. Nah, di sini ada masa kerajaan. Yang pertama itu ada Kerajaan Bone. Kerajaan Bone itu di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi. Yang kemudian muncul seorang Tomanurung yang dikenal Manurunge Rimatajang, 7 raja-raja kecil melantik Manurunge Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone, dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Adepitue. Nah, yang kedua itu ada Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar itu di abad ke-12, 13, dan 14 terdiri Kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo yang diawali dengan krisis sosial di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar Goa kemudian mendirikan kerajaan pendamping yaitu Kerajaan Talo. Yang ketiga itu ada Kerajaan Sopeng. Kerajaan Sopeng itu di saat terjadi kekacauan di Sopeng muncul 2 orang Tomanurung. Pertama, seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurunge Rigoare yang kemudian memerintah Sopeng Riaja, dan kedua, seorang laki-laki yang bernama Temamala Manurunge Ri Sekanyili yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya, 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Yang keempat itu ada Kerajaan Wajo. Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar Danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut dengan Puange Rilampulung. Nah, yang next, Mbak. Selanjutnya itu ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu ada agama, sistem kepercayaan, yaitu masyarakat Bugis dengan segala kebudayaannya menganut agama Islam. Kepercayaan yang telah dianut oleh sebagian besar suku Bugis ini telah masuk sejak abad ke-17. Terus selanjutnya itu ada sistem kekerabatan. Masyarakat Bugis memiliki 4 sistem kekerabatan, yaitu yang pertama keluarga inti atau keluarga batih, yang kedua sepupu, yang ketiga pertalian sepupu atau persambungan keluarga, yang keempat itu ada si kampung. Nah, selanjutnya itu ada mata pencaharian. Karena mata pencahariannya masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir. Maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selanjutnya itu ada bahasa. Nah, bahasa merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan yang berfungsi selain sebagai ciri khas daerah tersebut juga untuk membedakan suku satu dengan suku yang lainnya. Dalam kesehariannya, hingga saat ini orang Bugis masih menggunakan bahasa Ugi, yang merupakan bahasa keluarga besar dari bahasa Austronesia Barat. Nah, selanjutnya itu tempat tinggal. Setiap suku pasti memiliki tempat tinggal atau rumah yang berbeda dan beraneka ragam. Rumah tradisional Bugis sendiri berbentuk panggung yang terdiri atas tingkat atas, tengah, dan bawah. Tingkat atas
digunakan untuk menyimpan padi dan benda-benda pusaka. Tingkat tengah yang digunakan sebagai tempat tinggal yang terbagi atas ruang-ruang untuk menerima tamu, tidur, makan, dan dapur. Selanjutnya itu ada teknologi. Dengan terciptanya peralatan untuk hidup yang berbeda, maka secara perlahan tapi pasti tatanan kehidupan perorangan dilanjutkan berkelompok, kemudian membentuk sebuah masyarakat. Akan penataannya bertumbuh pada sifat-sifat peralatan untuk hidup tersebut. Peralatan hidup ini dapat pula disebut sebagai hasil manusia dalam mencipta. Selanjutnya tuh ada kesenian, yaitu kesenian merupakan keindahan untuk setiap suku yang ada di Indonesia, karena setiap suku pasti memiliki kesenian yang berbeda-beda. Suku Bugis memiliki beberapa seni tari hingga saat ini masih dikembangkan, yaitu ada tari pelangi, tari padupa bosara, tari patenung, dan tari pajoge, tari pangayo. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya ini ada adat istiadat suku Bugis. Ada 3 hal yang bisa memberikan gambaran tentang orang Bugis, yaitu konsep ade, siri, dan simbolisme orang Bugis sendiri, yaitu sarung sutra. Ade dalam bahasa Indonesia yaitu adat istiadat. Bagi masyarakat Bugis ada 4 jenis adat, yaitu yang pertama ada maraja, adat yang dipakai di kalangan raja atau para pemimpin. Yang kedua ada Puraunro, yaitu adat yang dipakai sejak lama di masyarakat secara turun-temurun. Yang ketiga ada Ade Asamaturokeng, yaitu peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan. Yang kelima ada Ade Ablasang, yaitu adat yang dipakai dari dulu dan sudah diterapkan di dalam masyarakat. Selanjutnya, Mbak. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Ada, Mbak, saya. Ya, silahkan Mbak Marisol. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan tadi ada belum ada karakteristik ya, Mbak. Nah, karakteristik suku Bugis itu seperti apa, Mbak? Baik, pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya Mbak Marisol. Ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sepertinya, oh ya, silahkan Mbak Christine. Perkenalkan, nama saya Christina Husnul Khotimah, NIM A5101 70045. Pertanyaannya, apa sih Mbak ciri-ciri wajah dari suku Bugis itu? Oke, baik. Pertanyaan saya tampung. Nah, yang pertama, terima kasih Mbak Christine sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marisol terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya tuh mengenai karakteristik suku Bugis. Nah, jawabannya yaitu umumnya karakter orang Bugis terkenal keras kepala, padahal mereka hanya kuat dalam sikap dan pendirian, sehingga terkesan tidak mau mengalah. Nah, begitu Mbak Marisol, apakah ada feedback? Tidak ada, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Marisol. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kristina, yaitu tadi Mbak Kristina menanyakan tentang ciri-ciri wajah suku Bugis. Nah, ciri-cirinya yaitu secara umum, wanita Bugis itu berkulit kuning langsat sampai sawo matang, beralis tebal,
muka bulat, dan berambut hitam. Nah, begitu ciri-cirinya Mbak Christina. Apakah ada tambahan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Christina. Apa ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan akhiri presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih apabila saya ada kesalahan kata atau dalam menjawab. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.